Yes, I'm being followed by two vehicles. Two vehicles. One is Audi TT. I can't get the registration number, but I'm on a dual carriageway. Rekaman CCTV mengabadikan aksi kejar-kejaran sebuah mobil berwarna putih dengan pengendara lain. Di dalam mobil putih tersebut, terdapat dua orang laki-laki dan salah satu dari mereka saat itu menelpon 999 atau emergency call. Dia mengatakan bahwa ia sedang dikejar-kejar oleh sekelompok orang yang mengenakan penutup wajah. Dia juga mengatakan bahwa mereka mencoba membunuhnya. Dan tak lama berselang, terdengar suara teriakan sebelum telepon tersebut terputus. Mobil mereka ditemukan di pinggir jalan dengan kondisi terbelah menjadi dua karena terbakar, dan mereka tewas di dalamnya. Siapa sebenarnya orang-orang bertopeng tersebut? Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di Inggris pada Februari tahun 2022. Namun, kasus ini menjadi topik hangat di tahun 2023 ketika publik membahas seorang pengguna TikTok yang nama penggunanya Maybe Vlog. Akun tersebut memiliki jumlah pengikut sekitar 179.000. Namun, video-videonya telah disaksikan oleh jutaan orang. Video terakhirnya diunggah pada 8 Februari tahun 2022. Meskipun akunnya sudah dinonaktifkan, jumlah penonton terus bertambah. Hal ini karena ada fakta mengerikan yang menyelimuti di balik penonaktifan akun tersebut. Akun tersebut dimiliki oleh seorang wanita muda bernama Mehek Bukhari, berusia 24 tahun. Mehek memutuskan untuk meninggalkan sekolahnya dengan harapan meraih popularitas sebagai seleb media sosial. Melalui kerja kerasnya, dia mulai berhasil menarik perhatian warganet dengan 126.000 pengikut di TikTok dan 43.000 di Instagram. Dia mulai mendapatkan tawaran endorse dan diundang ke berbagai acara peluncuran produk di seluruh Inggris. Media sosialnya dipenuhi dengan video tentang gaya hidupnya, dari busana hingga rias make up, serta koleksi tasnya yang menarik. Mehek sebenarnya adalah seorang selebriti media sosial dengan konten yang awalnya berfokus pada kehidupan pribadinya. Namun, ketika dia mulai membagikan momen-momen dengan ibunya yang bernama Asran Bukhari, kontennya menjadi semakin viral. Dia memperlihatkan hubungannya dengan ibunya yang lebih mirip sebagai sahabat atau kakak adik daripada hubungan antar anak dan ibu. Kedekatan mereka memancing rasa iri dari berbagai pengikutnya yang mungkin ingin seperti Mehek. Namun terkadang, hubungan antar ibu dan anak bisa menjadi lebih seperti persahabatan, meskipun seharusnya tetap mempertahankan hubungan layaknya ibu dan anak. Pada tahun 2021, ketika Mehek mulai mendapatkan popularitas melalui video TikToknya dan mulai mendapatkan tawaran endorse serta undangan ke berbagai acara di Inggris, suatu waktu ia pergi ke sebuah kota di Inggris.
Mahek dan ibunya memutuskan untuk mengisi waktu luang dengan menggunakan aplikasi video chat bernama Azher. Namun, tanpa sepengetahuan Mahek, ibunya menggunakan aplikasi tersebut secara pribadi. Dan di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang jauh lebih muda darinya. Sakib Hussein, yang berusia 21 tahun. Jarak umur mereka sangat jauh, yakni 24 tahun. Diketahui Asren masih sah menikah dengan papanya Mahek, sehingga yang dilakukannya itu adalah selingkuh. Dia terlibat dalam hubungan bersama Sakib, pria yang jauh lebih muda darinya. Asren dan Sakib ini menjalin hubungan dalam waktu yang cukup lama. Dimulai dari ketertarikan yang ditunjukkan oleh Sakib, yang membuat Asren merasa tersanjung. Perlahan, komunikasi intens di aplikasi chat berubah menjadi pertemuan diam-diam di luar, di restoran, bahkan di hotel, selama beberapa tahun. Sampai sewaktu-waktu, saat hubungan mereka mulai mengalami kekacauan, Asren merasa bahwa ini tidak benar. Dia sadar bahwa dia sebagai seorang istri dan ibu tidak seharus terlibat dalam hubungan dengan seorang yang jauh lebih muda darinya, bahkan lebih muda dari anaknya sendiri. Dia merasa bahwa ini tidaklah baik, bahwa hubungan ini harus berakhir. Asren dengan tulus ingin mengakhiri hubungan itu dengan baik, menyimpannya sebagai kenangan. Namun, Sakib menolak dan tidak menerima keputusan Asren. Situasi semakin rumit ketika Sakib mengancam untuk membagikan foto-foto pribadi Asren ke media sosial, kepada keluarganya, dan bahkan ke suaminya. Asren ketakutan dan akhirnya menyerah pada tekanan Sakib. Dia meminta Sakib untuk tidak melibatkan keluarganya dan menyetujui semua permintaannya. Namun, apa yang dimulai sebagai ancaman berubah menjadi pemerasan yang semakin intens. Sakib menyalahgunakan kekuatannya dan memaksa Asren untuk memberikan lebih banyak foto-foto dan video-video pribadi. Bahkan dengan ancaman akan mempublikasikan lebih banyak lagi jika dia menolak. Namun tanpa diduga, mungkin dalam keadaan marah atau tidak akur dengan Asren, Sakib benar-benar memposting foto Asren tanpa busana di media sosial. Kejadian ini menyebabkan kehebohan besar. Mahek akhirnya mengetahui insiden ini, karena banyak sekali orang-orang yang mengirimi dia dan menanyakan apakah itu benar ibunya. Akhirnya, Mahek menanyakan pada ibunya tentang kebenaran dari apa yang sedang terjadi. Asren alih-alih melaporkan hal ini ke polisi, ia malah curhat sama anaknya si Mahek. Dia bilang bahwa benar ia telah berselingkuh dan Sakib sang selingkuhan memeras dirinya. Tapi dia juga mengatakan bahwa ia mencoba untuk melindungi Mahek agar karirnya tidak hancur. Mahek merasa sangat marah. Dia berusaha melindungi ibunya. Tanpa ragu, dia langsung berbicara pada Sakib. "Hei, apa yang kamu inginkan? Apa yang bisa aku lakukan agar kamu berhenti menyakiti mama saya dan tidak menyebarkan foto-foto seperti itu lagi?" Meskipun situasinya sepertinya bisa dilaporkan ke polisi karena tindakan ilegal Sakib, Mahek merasa yakin bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Dipenuhi dengan kemarahan, dia membuat sebuah rencana. Dia berencana untuk bertemu langsung dengan Sakib, merampas handphonenya, menghapus semua foto-foto ibunya, dan memberikan Sakib pelajaran yang pantas dia terima. Dia memberitahu Sakib untuk datang ke sebuah tempat parkir di Tasco. Mahek memberikan kesempatan kepada Sakib, menawarkan uang sebesar 3.000 pound sterling dengan syarat bahwa setelah itu mereka akan mengakhiri semua masalah. Namun, yang tidak diketahui oleh Sakib adalah bahwa rencana ini jauh dari sekedar pertemuan dua orang.
Mahek telah menyusun tim yang terdiri dari 6 orang temannya untuk membantunya. Mereka adalah rekan Karwan, Res Jamal, Amir Jamal, Sanaf Gula Mustafa, Natasha Akhtar, Muhammad Patel. Mahek juga sempat mengirimkan pesan WhatsApp ke mamanya. Dia mengatakan, "Aku akan segera membuat dia diserang oleh teman-teman dan tidak akan tahu kapan itu terjadi. Aku akan pastikan dia diserang. Dia tidak akan tahu siapa yang melakukannya dan bagaimana caranya." Pada hari yang sudah ditentukan, pada 11 Februari tahun 2022, Sakib sama temannya Muhammad Hashim Izazuddin datang ke tempat yang sudah disepakati sama Mahek. Pada saat ia datang, ia langsung disergap oleh 6 orang bersama Mahek dan ibunya juga. Akhirnya, mereka mencoba untuk melarikan diri dari situ. Sakib sama Hakim mencoba untuk masuk mobilnya dan kabur dari lokasi. Terjadilah pengejaran dalam kecepatan tinggi. Pas mereka lagi kejar-kejaran itu, Sakib sempat telepon ke emergency call 999 dan bilang bahwa Tolong, ada orang yang lagi kejar saya. Mereka tuh pakai penutup wajah dan mereka mencoba untuk menabrak saya untuk keluar dari jalanan. Mereka mencoba membunuh saya. Tolong, saya butuh bantuan. Mereka menabrak mobil saya dari belakang. Tolong, saya akan mati." Setelah itu, terdengar suara teriakan sebelum teleponnya terputus. Yes, I'm being followed by two vehicles. One is Audi TT. I can't get the registration number, but I'm on a dual carriageway. Setelah itu, ditemukanlah mobilnya. Sakib sama Hasim itu ditemukan sudah tidak bernyawa dalam mobil yang hampir terbelah jadi dua karena terbakar dan menabrak pohon. Rekan Karwan dan Res Jamal, teman-temannya Mahek itu diidentifikasi sebagai sopir dari mobil-mobil yang akhirnya menabrak mobilnya Sakib. Pada saat penyelidikan, Mahek dipanggil untuk memberikan kesaksian. Namun yang mengejutkan malah berbohong. Dia mengaku sebagai saksi mata kecelakaan lalu lintas dan menyalahkan 2 kendaraan lain atas kecelakaan tersebut. Menyalahkan teman-temannya, sementara sebenarnya itu adalah perintahnya. The silver car zooming down. I've kept this second to 3 second rule gap, and the blue Leon's in front, and I'm at the back. This silver car's come and cut into the middle, so we're basically all 3 cars very close. I braked and I said to my mum, "What is this car trying to do?" And my mum saying, "May, just keep your distance. Everything's going to be okay. It's okay." Just a reckless people, just reckless because they know it's all the way down. If there's any cameras, there's going to be cameras. They must know there's no cameras. It was not threatening me, but agitating the blue car. So the blue car went onto the right lane, which is the overtaking lane, and the silver car went onto the right lane with the same car as the blue. I don't know who they are. I didn't even see the silver car as well. And the silver car, all I hear is like a you can hear like a bang, but not a big bang. It was like you hit behind me, basically. The silver car's hit the blue car at the back like a touch, but you can tell the blue car's gone a bit faster. As soon as I've turned around, the silver car's gone. The silver car swerved to not my side, to the other side of the dual carriageway where the metal bits are, basically. And I didn't see the car after that. I didn't hear a bang. Apparently there was mentioned there was a tree. I didn't see no tree. I didn't see anything. I've gone straight on. I looked at my mom and I said, "Mom, what?" I was just in shock. She goes, "Maybe there's a slip road." Tindakan Mahek dalam persidangan mengejutkan banyak orang. Meskipun dituduh atas peristiwa tragis tersebut,
dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau rasa bersalah. Bahkan, dia terlihat santai dan bahkan sempat bercanda dengan teman-temannya. Selama persidangan, Mike juga dilaporkan melambai kepada wartawan dan terlihat tersenyum serta tertawa saat persidangan sedang berlangsung dalam hening. Mahek dijatuhi hukuman penjara seumur hidup bersama ibunya dan dia akan dibalik jeruji besi selama 31 tahun 8 bulan sebelum dia memenuhi syarat untuk dipertimbangkan pembebasan bersyarat. Rekan Karwan juga dijatuhi hukuman seumur hidup dengan hukuman minimal 26 tahun di penjara. Res Jamal juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 36 tahun dan 45 hari. Natasha Akhtar dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan. Amir Jamal dijatuhi hukuman penjara 14 tahun 8 bulan. Dan Sanaf Mustafa dijatuhi hukuman 14 tahun 9 bulan. Cerita di atas memberikan gambaran tentang dampak yang tak terduga dan berbahaya dari sebuah perselingkuhan. Selain dapat menghancurkan sebuah hubungan, perselingkuhan juga dapat berujung pada konsekuensi tragis dalam kehidupan. Oke lah guys, cukup sekian video yang saya bawakan. Kritik dan saran sangat membantu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.